Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sedang membahas yang terakhir, yaitu ada yang tadi proper key, kemudian candidate key, ada primary key, alternate key, dan yang terakhir adalah foreign key. Nah, foreign key tadi ini jika dia ada di tabel lain dia sebagai primary key, ya. Contohnya tabel anggota, di sini ada kode anggota primary key, ada tabel buku, kode buku sebagai primary key-nya. Maka di sini jika kedua primary key ini ada di tabel lain, maka statusnya berubah menjadi foreign key, ya. Ini kalau untuk foreign key. Berikutnya kita juga akan membahas tentang skema. Ada dua skema. Yang pertama adalah skema tabel dan juga skema basis data. Skema tabel adalah informasi dasar yang mendeskripsikan dari tabel itu sendiri. Contohnya, skema tabel anggota. Ada terdiri dari atribut kode anggota dan juga nama. Yang kedua, skema basis data atau relational database skema. Ini adalah skema tabel dengan masing-masing tabel memiliki nama yang berbeda. Contohnya skema basis data perpustakaan terdiri dari tabel anggota, kode anggota, atributnya terdiri dari kode anggota dan juga nama. Ada tabel buku, atributnya apa, kemudian tabel pinjaman, atributnya apa, mungkin ada tabel pengembalian, atributnya apa. Jadi ini adalah yang membedakan skema tabel dan juga skema basis data. Berikutnya kita juga akan membahas integrity constraint. Integrity constraint ini adalah batasan integritas. Tadi kita sudah membahas apa itu domain. Domain adalah nilai yang bisa disimpan dalam satu kolom atau lebih. Kemudian juga kita akan membahas di sini domain tadi disebut sebagai domain constraint atau domain batasan, karena dialah yang akan membatasi dan mengatur nilai yang bisa disimpan oleh sebuah tabel. Ya. Contoh di sini adalah yang pertama ada 4 batasan yang kita bahas. 4 batasan untuk menjaga integritas data. Yang pertama, jika bernilai 0. Data itu bernilai 0, maksudnya apa? 0 ini tidak sama dengan 0 ya. 0 ini dia artinya adalah tidak memiliki nilai. Jika misalkan kita mau menyimpan data tapi datanya belum diketahui, maka boleh statusnya kita buat batasannya sebagai 0. Ya, nanti jika sudah ada boleh diisi. 0 ini tidak sama dengan 0, juga tidak sama dengan string, tidak sama dengan alfanumerik ataupun spasi. Jadi dia belum ada nilainya. Kemudian batasan yang kedua, sebuah data itu juga ada entity integrity. Ini membatasi bahwa primary key tidak boleh bernilai 0. Jadi primary key itu harus ada isinya. Yang ketiga, batasan yang ketiga adalah referential integrity. Ini menyatakan jika suatu tabel memiliki kolom foreign key, maka nilai pada foreign key tersebut harus sesuai dengan nilai kolom candidate key-nya. Ya, jika tidak demikian, maka foreign key bisa dituliskan dengan 0. Ini kalau foreign key, bukan primary key. Yang keempat, yang terakhir adalah batasan untuk general constraint. Ini batasan tambahan atau aturan tambahan. Contohnya jika tadi kita bahas tentang perpustakaan, misalnya di data perpustakaan itu peminjam tidak boleh meminjam jika stok bukunya tinggal 1, atau mungkin anggota akan mendapatkan denda jika mengembalikan lebih dari 1 pekan. Maka itu disebut dengan general constraint atau batasan tambahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya kita juga akan membahas tentang part yang kedua, yaitu perancangan basis data. Perancangan basis data itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pembangunan basis data. Ini adalah memetakan, membuat model dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data tertentu dan membuat deskripsi implementasi basis data. Nah, di tahap analisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah merancang data berdasarkan konsep, kemudian merancang basis data secara logis, kemudian yang terakhir merancang basis data secara fisik. Nah, tahapan yang kedua ini adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini mengimplementasikan apa yang tadi sudah dirancang ke dalam DBMS yang dipilih. Ya, nanti untuk lebih jelas di tahap 1 ini kalian akan pelajari di sekitar pertemuan ke-4 ya.
untuk tahapan utama pembangunan basis data. Oke, ini tadi kita sudah sampai di part yang kedua. Contoh di sini adalah perancangan basis data secara konsep. Di sini sudah dicontohkan. Contoh menemukan menganalisa fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua membuat IRD-nya. Nah, IRD itu nanti ada di bahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga memetakan IRD, jenisnya, entitasnya apa saja, tabel-tabelnya apa saja, relasinya seperti apa. Kemudian rangka membangun perancangan basis data secara fisik di sini adalah menormalisasikan tabel, membuat definisi skema basis data, dan merancang organisasi file. Sampai kemudian tahap implementasi. Ya. Ini perancangan data secara logiknya adalah dari mulai IRD sampai ke menormalisasi tabel. Oke, untuk pertemuan kedua cukup seperti itu. Untuk perpustakaan Smart ini nanti kita bahas di tanya jawab.